Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabatku di Ermol TV. Kebaikan yang terorganisir, insya Allah. Ya, awal bulan Februari kita dikejutkan dengan kelangkaan gas LPG 3 kg. Tadi, ini asli, beberapa jam yang lalu, sore tadi, saya di depan rumah itu sedang ngobrol di pinggir jalan. Kemudian ada beberapa yang kenal naik motor, bawa tabung. Saya bilang, mau kemana? Ini mau beli gas, tapi kosong. Ada lagi yang bawa sepeda, sama pakai gas, bawa nyari gas, kosong. Waduh, saya bilang, repot ini. Antrian gas. Ini cekak KTP na ya. Harus pakai KTP, ngage ya. Astagfirullah, viral. Antri gas harus pakai KTP. Aduh. Kayak zaman purba begini. Gas ngantri. Negeri yang katanya sumber daya alam berlimpah ruah, cukup untuk anak cucunya. Ini berdampak sekali pada kehidupan rakyat jelata ini. Mereka nggak bisa masak, mereka nggak bisa jualan. Gasnya nggak ada. Dan ternyata kita dapetin kabar bahwa, kita lihat nih ya, per 1 Februari, ngeri nih judulnya nih, tanpa NIB, pengecer tidak boleh lagi menjual gas LPG 3 kg. Nomor induk berusaha, ya, kalau nggak salah tuh ya, NIB itu. Yang ini tentu sebagai syarat orang punya usaha, perusahaan artinya. Warung kecil, artinya apa? Warung kecil, dia harus bikin perusahaan. Wah, kan biayanya nggak gede, bahkan ada yang gratis gitu ya. Bukan soal itunya juga. Ini soal proses. Soal pemahaman. Apa mereka bisa apa tidak memprosesnya? Apakah sudah ada aparat yang disiapkan gitu, untuk membantu mereka? Kan ini kita nggak tahu. Jadi hanya yang punya NIB saja yang boleh menjual gas LPG. Udah gitu, yang sudah punya NIB pun nggak ada juga barangnya. Waduh, bagaimana ini nasib warung kecil? Kok harganya bisa 20.000 kan? Padahal harga aslinya itu 12.000. Di warung-warung dekat rumah sini saja itu sudah 23.000, 24.000. Jadi Bu Sri Mulyani harga 20.000 kaget. Berarti apalagi 23, 24. Nah, mungkin para pejabat ini di eranya Pak Prabowo ini tentu harus berbeda dengan di eranya Jokowi. Harus turun ke bawah. Menanggapi kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini tidak ada kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Menurutnya pasokan LPG aman saat Ramadan mendatang. Bahlil mengatakan LPG tidak langka, namun pasokan LPG sedang dikelola agar tidak ada oknum yang bermain menaikkan harga LPG tabung 3 kg. Menurutnya tata kelola di level pengecer jadi fokus agar harga tidak naik secara sepihak oleh pengecer. Ia juga mengimbau masyarakat tidak menimbun LPG untuk keperluan pribadi. Bahlil menjamin pasokan LPG 3 kg aman saat Ramadan. Bahlil memastikan subsidi pemerintah sebesar 87 triliun untuk pasokan LPG tidak berkurang. Mungkin yang mengatakan bahwa langka itu adalah bagi yang membeli banyak. Tapi kalau hanya untuk insya Allah konsumsinya, saya pikir
konsumsi rumah tangga clear kok ya. Ini kan ada yang bilang bagian dari Bang, artinya LPG. Nggak aman, nggak ada. Tapi yang bilang ini bagian dari pengurangan subsidi gimana? Nggak ada pengurangan subsidi. Subsidi LPG tetap 87 triliun, nggak ada yang dikurangi sedikit pun. Ya. Ramadan aman Bang ya? Aman, semua aman ya. Cek. Seperti Pak Prabowo mengecek 9 level penyusunan APBN. Dicek langsung oleh Pak Prabowo dan akan diefisiensi sekitar 300 triliun APBN. Dari program-program yang tak jelas, yang menghambur-hamburkan, bahkan yang konyol. Ada juga yang konyol. Apa itu yang konyol? Banyak program-program Pak Presiden ya Pak, mulai dari makan bergizi gratis. Kemarin Bu Menkyu udah ngomong sih Pak, dinaikin jadi 171 triliun ya Pak. Lalu juga tadi ada pembangunan rumah ya Pak, 3 juta rumah. Lalu ada juga tadi mau membangun pembangkit listrik yang hijau ya Pak, green, 73 gigawatt. Pertanyaannya, duitnya dari mana nanti Pak? Apakah itu bakal dicari dari investor atau seperti apa Pak? Oke, begini. Untuk makanan gratis tambahan 100 triliun, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar. Lebih besar lagi, karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Itu tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari ada program konyol. Program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini ada yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya Presiden Menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke-4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9. Dibongkar semua, Pak. Tanpa NIB dari Ermol Business, pengecer tidak boleh lagi menjual gas LPG 3 kg. Penjualan LPG 3 kg lewat pengecer atau warung akan dilarang mulai hari ini, 1 Februari. Kemarin beritanya ya. Waduh, ngeri juga ini. Makin dibatasi berarti. Warung kecil makin dibatasi, pembeli makin kesulitan. Biasa dia beli di warung terdekat, di warung paling dekat dengan rumah. Sekarang dia harus ke agen. Agennya pun kosong loh. Mungkin sebagian sudah diisi lagi ya. Tapi seharian ini tadi saya lihat kosong di tempat saya berada. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Julio Tanjung menyampaikan bahwa pengecer yang tetap ingin menjual LPG tersebut wajib terdaftar sebagai pangkalan atau sub penyalur resmi Pertamina. Pengecer yang ingin menjadi pangkalan dapat mendaftar melalui sistem online Single Submission atau OSS untuk mendapatkan nomor induk perusahaan, kata Julio. Seharusnya kalau memang aturan ini akan diadakan, diberikan dulu sosialisasi yang cukup panjang. Ya, berbulan-bulan. Kan kita tahu tidak semua warga kita bisa mengerti, bisa memahami cara-caranya. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Julio Tanjung, mengumumkan bahwa mulai 1 Februari, para pengecer gas LPG, LPG, 3 kg wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi lebih tertata dan harga tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi, HT. Setelah itu, pengecer bisa mengajukan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi ke Pertamina. Yang pengecer itu kami jadikan pangkalan per 1 Februari. Nah, sebetulnya niatnya mungkin bagus ya. Tapi apakah ini waktunya tepat, cocok? Nah, fakta kita lihat di lapangan, langka. Langkah pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara daring di seluruh Indonesia. Distribusi gas LPG 3 kg telah diatur dalam keputusan Menteri SDM nomor 37 tahun 2023
tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang liquefied petroleum gas atau LPG agar tepat sasaran. Maksudnya baik, tapi prosesnya ini yang harus dievaluasi. Yang mengatur bahwa penjualan gas LPG 3 kilo hanya boleh dilakukan oleh sub penyalur yang memiliki NIB. Oh, ini aturannya sudah lama. Ya, sosialisasinya nyampe enggak? Kan itu ya. Itu ya yang harus menjadi perhatian dari aparatur pemerintahan kita. Lewat langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa harga yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, diharapkan harga LPG 3 kg sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuh, maksudnya sih bagus ya. Cuman ketika yang di bawah kemudian panik, nah ini ada proses yang luput, tidak dilalui. Ya mungkin sosialisasi. Pemerintah mempersiapkan masa transisi selama 1 bulan untuk mengubah pengecer menjadi pangkalan. Dengan demikian, pada Maret 2025, pemerintah menargetkan penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kalau pengecer menjadi pangkalan, justru mata rantai untuk mereka lebih pendek. Layer tambahan itu yang kami hindari. Yuliot menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa LPG 3 kg tersedia dan dapat diterima oleh masyarakat dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagus ya? Niatnya bagus gitu. Faktanya tidak tersedia. Faktanya langka hari ini. Orang nyari hilir mudik kemana-mana. Kayak situasi yang kepanikan terjadi di masyarakat. Ya, itu laporan pandangan mata saya sendiri. Hari ini, tadi siang jelang sore.